Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Amalia Widyastuti, NIM 811141931. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana terhadap pemalsuan kwitansi jual beli tanah Suryadi dan Sukandar di Gunung Pati. Abstrak. Suatu dokumen jual beli meliputi tanda jadi atas kesepakatan dua belah pihak dalam jual beli memiliki peranan yang sangat penting. Dokumen jual beli rentan akan timbulnya kejahatan seperti pemalsuan dokumen kontrak. Dalam penelitian ini, kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang mana objek tersebut terlihat benar padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat, dokumen kontrak, ataupun tanda jadi merupakan tindak pidana penipuan karena isi dalam dokumen tersebut tidak seperti dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus jual beli tanah antara Suryadi dan Sukandar, terdapat tindak pidana penipuan yaitu pemalsuan surat, dokumen kontrak, kwitansi, atau tanda jadi atas kesepakatan. Terjadinya penipuan dalam kasus ini karena isi dari tanda jadi yang dipergunakan menjadi dokumen kontrak tidak sesuai dengan kesepakatan dan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen kontrak berupa kwitansi dalam kasus jual beli tanah antara Suryadi dan Sukandar? Yang kedua, apakah akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen kontrak berupa kwitansi dalam kasus jual beli antara Suryadi dan Sukandar? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Kata kunci dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana, pemalsuan surat kwitansi, dan dokumen kontrak. Pendahuluan. Pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dari pasal 263 sampai 267 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu yang pertama, pemalsuan surat pada umumnya, bentuk dan pokok. Pemalsuan surat yang diperberat, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, pemalsuan keterangan dokter, pemalsuan surat-surat tertentu, pemalsuan surat keterangan penjabat tentang hak milik, dan tindak pidana pemalsuan surat, izin, dan surat masuk bagi orang asing. Kemudian, menurut Susilo, dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta komentar-komentarnya lengkap, pasal demi pasal mengatakan bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain. Kemudian surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya. Kemudian surat yang dapat menerbitkan pembebasan utang seperti kwitansi atau semacam itu, atau surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Susilo dilakukan dengan cara yang pertama, membuat surat palsu. Membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar. Yang kedua, memalsukan surat. Memalsukan surat itu bisa saja mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah, atau merubah sesuatu dari surat itu. Kemudian, memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian dari memalsukan surat. Kasus pemalsuan kwitansi seperti kasus jual beli antara Suryadi dan Sukandar yang bermula pada kertas tanda jadi yang dibuat oleh anak Sukandar tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari Pak Suryadi, sang pemilik tanah, di mana Sukandar telah memberikan sejumlah uang sebesar 30 juta sebagai tanda jadi pembelian tanah tersebut. Tertulis di luar format kwitansi, tepatnya di bawah. Apabila Pak Sukandar membatalkan, maka DP hilang tidak kembali. Apabila Pak Suryadi yang membatalkan, maka DP kembali 3-10 kali lipat.
Pak Suryadi tidak mengetahui hal itu karena memang Pak Suryadi tidak membaca dan Pak Sukandar juga tidak membacakan isi dari kertas tanda jadi tersebut. Setelah Pak Suryadi menandatangani tanda jadi tersebut, Pak Sukandar baru membacakan isi dari kertas tanda jadi. Selain itu, ada kesalahpahaman di antara Pak Suryadi dan Pak Sukandar tentang harga, di mana Pak Suryadi meminta 900.000 per meter persegi, sedangkan Pak Sukandar menilai bahwa 900.000 dihitung secara global atau keseluruhan. Setelah Pak Suryadi mengetahui bahwa tanahnya akan dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka Suryadi berkehendak untuk membatalkan jual beli tanahnya dengan Pak Sukandar. Sesuai dengan isi kwitansi tanda jadi yang dibuat oleh anak Pak Sukandar tanpa ada kesepakatan dua belah pihak, maka Pak Sukandar meminta kembali DP 3-10 kali lipat kepada Pak Suryadi. Pemalsuan kwitansi yang dimaksud dalam kasus Pak Suryadi ini adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah, atau merubah suatu dari surat itu. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen jual beli berupa kwitansi tanpa adanya kesepakatan dua pihak dalam kasus jual beli Pak Suryadi dan Pak Sukandar. Yang kedua, apakah akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen jual beli berupa kwitansi dalam kasus jual beli tanah antara Suryadi dan Sukandar. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Pembahasan yang pertama, pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana pemalsuan dokumen jual beli yang dilakukan oleh Pak Sukandar telah memenuhi pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi cakap pokok permasalahan pada pasal 263 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana hal tersebut merupakan perbuatan memalsukan dokumen tanda jadi dengan cara menambahkan sesuatu kalimat atau persetujuan yang dilakukan secara sepihak. Perbuatan yang dilakukan oleh Pak Sukandar dan anaknya merupakan perbuatan yang disengaja dan dinilai untuk menjebak Pak Suryadi. Perbuatan kesalahan yang disengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan salah yang memiliki akibat hukum dalam bentuk tindak pidana pemalsuan surat, yaitu surat tanda jadi atau kwitansi dengan cara menambah isi dari tanda jadi tanpa sepengetahuan dua belah pihak. Kemudian pembahasan yang kedua, akibat hukum tindak pidana pemalsuan dokumen jual beli berdampak pada penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum, yaitu sesuai dengan pasal 263 KUHP sebagai upaya terakhir untuk dilakukan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum menggunakan penerapan pasal 263 KUHP sebagai bentuk efek jera bagi pelaku pemalsuan dokumen, seperti tanda jadi kwitansi. Pelaku harus menempuh ancaman pidana sekurang-kurangnya 6 tahun pidana penjara, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 263 KUHP. Tujuan penegakan hukum pasal 263 KUHP, pembuat dokumen jual beli palsu bersifat konseptual, bertujuan memberikan sanksi pidana penjara selama 6 tahun untuk melindungi kepentingan Pak Suryadi atas tindakan pembuatan tanda jadi palsu, dan tujuan hukum pidana membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi pihak yang dirugikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang jurnal saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.